Itu ya, itu ya. Oke, Meda, kamu pilihin saya di mimbar di sana atau di mana? Mau di mana? Di depan, lebih cocok di depan. Sambil jalan, sambil Oke, jalan. Iya, dari sini ya. sambil jalan. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih mengundang saya seorang bajingan. Kata bajingan itu singkatan dari bahasa Jawa. Bagus sing jiwo, angen-angening pangeran. Orang yang disayang Tuhan. Apakah saya ngibul? Tidak. Di riset di majalah antropologi lingkungan namanya National Geographic, Nat Geo. Seorang periset tertarik untuk mengetahui etimologi dari kata bajingan. Dan dia tulis di sebuah jurnal internasional. Kata bajingan itu datang dari tradisi Mataram. Arti letterleknya, arti letterlek apa bahasa Inggrisnya? Arti harfiahnya adalah penari gerobak, kusir gerobak sapi. Sampai sekarang masih ada komunitas bajingan di Jogja. Paguyuban paguyuban kusir kereta. Roda apa namanya? Dokar ya, dokar yang terisak. Dan di zaman perjuangan kemerdekaan, banyak pahlawan disembunyikan di dalam gerobak itu supaya tak terlihat oleh Belanda, ditimbun pakai jerami. Jadi seorang bajingan orang baik. Dia membawa makanan para pejuang. Dia antar emak-emak zaman Mataram pergi ke dukun. Jadi apa problemnya dengan saya? Yang jadi masalah adalah pengetahuan kita tentang asal usul peristiwa. Itu yang dimaksud tadi oleh Gus yang memberikan dia banyak kutipan. Ucok, kita melihat Ucok itu. Dia sebetulnya orang Batak. Jadi saya mau terangkan itu dulu, ini karena kebetulan di WA grup saya, di handphone saya sekarang bertambah kira-kira dihitung tadi 70 sampai 75 grup baru. Jadi handphone saya berada kemana-mana, nomornya dimasukkan ke dalam grup untuk membuli saya. Di grup depan Rocky anjing, babi kau tuh. Oke, nggak ada soal. Jadi Anda bayangkan kemarahan diucapkan lewat WA, bukannya lewat mimbar akademi semacam ini. Beberapa politisi senior bahkan PDIP, Gerindra, Rocky, kamu minta maaf pada Jokowi. Lu salah saya apa pada Pak Jokowi? Kan problemnya di situ. Karena Anda telah menghina kepala negara. Di mana saya menghina Jokowi, di mana saya menghina kepala negara? Dia bilang saya harus minta maaf pada Jokowi karena saya menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Coba Anda bayangkan logikanya. Yang saya kritik berkali-kali, bertahun-tahun adalah kebijakan seorang presiden. Presiden itu kita sebut seorang karena fisiknya orang, bukan barang. Tapi dianggap saya menghina martabat presiden. Presiden itu tidak punya martabat karena dia fungsi. Dia lembaga. Iya. Pada terangkan pelan-pelan ya. Martabat Jokowi itu punya melekat pada manusia karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengikuti kesubahanaan dia. Itu namanya martabat. Presiden dapat martabat dari siapa? Dari saya, dari rakyat. Yang boleh mengambil martabat presiden adalah orang yang memilihnya. Itu dasar berpikirnya. Jadi tidak ada yang namanya martabat menteri, martabat presiden, martabat lurah. Mereka semua dipilih oleh rakyat. Martabat melekat pada manusia seumur hidup. Presiden 5 tahun doang, mana ada martabat 5 tahunan.
Kan gila cara berpikirnya. Sekarang saya terangkan kenapa kesalahan itu terjadi dalam pikiran orang-orang yang memusuhi demokrasi. Dulu pemimpin itu disebut raja, bahkan disebut the king can do no wrong. Raja tak mungkin salah, karena raja memperoleh wisdomnya dari langit, maka dia nggak boleh salah. Di dalam tubuh raja menyatu antara res privata dan res publica. Res privata artinya kehidupan privat dan kehidupan publik. Itu namanya pada tubuh yang sama dua kualitas ada pada si raja. Jadi di zaman dulu menghina raja artinya menghina pribadi raja. Menghina raja artinya menghina pribadi raja. Begitu kita tiba pada sistem demokrasi, kita memilih republik, maka terpisahlah antara tubuh privat raja dan tubuh publiknya. Itu dasar berpikirnya tuh. Jadi tidak mungkin terjadi peristiwa penghinaan pada presiden, karena presiden adalah lembaga. Presiden tidak bernyawa. Itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman, saya mau terangkan itu sebagai asal usul kesalahan. Fallacy pertama adalah kita nggak mau belajar tentang sejarah pengetahuan. Intinya di situ. Karena itu masuk akal. Barreskrim kemarin tadi malam bilang ya nggak bisa diproses. Lu marah lagi itu. Kenapa nggak bisa diproses? Yang nggak ada deliknya. Kecuali Pak Jokowi datang melaporkan saya dihina oleh Rocky Gerung. Saya bilang, saya nggak hina Bapak, saya hina Presiden. Bingung nanti sistem hukum kita kan. Itu dasarnya berpikir secara akademis tuh. Ini nggak perlu marah tuh. Tiba-tiba saya mau dicincang oleh satu Indonesia. Ngapain coba? Lalu ditambah-tambahin lagi. Rocky Gerung membenci pemerintah karena dia jomblo. Astaga. Rocky Gerung membenci pemerintah karena dia antek asing. Buset dah. Rocky Gerung tidak menghormati NKRI. Saya sudah berkali-kali terangkan bahwa apa yang bikin Rocky Gerung buat negara? Gak ada yang dia bikin. Berkali-kali saya terangkan, saya dosen 15 tahun dan tidak ambil gaji. Di Universitas Indonesia. Apa itu tidak membantu negara? Saya kembalikan pada negara kok honorarium saya. Karena pada waktu itu saya punya American Express. Saya bisa ngasih ceramah, saya bisa nulis. Saya mengajar di Sespimti Polri. Mereka yang mau naik pangkat ikut mata kuliah saya di Lembang. Apa saya nggak membantu negara? Saya mengajar di Sesko GAP TNI di Bandung. Saya mengajar di Lemhanas. Apa saya nggak membantu negara? Bahkan saya mengajar di Megawati Institute untuk kader-kader PDIP. Saya sudah mengajar kira-kira di separuh Universitas Muhammadiyah yang 180.000 itu. Ini apa yang saya lakukan buat negara? Ini kebencian apa yang mau ditanamkan pada saya? Jadi saya balik lagi bahwa apa yang membatalkan mimbar akademis? Feodalisme. Apa yang membatalkan mimbar akademis? Arogansi kuasa. Itu yang mesti kita hilangkan supaya ada kesetaraan argumen. Disebut mimbar akademis artinya siapapun yang punya dalil dia boleh pakai mimbar itu sesuka-sukanya tuh. Apa itu mimbar guru besar? Bukan. Itu mimbar setiap insan akademis yang punya dalil. Akiro punya dalil pakai. Buat apa? Buat bantah dosennya tuh. Supaya pengetahuan jangan sampai bangsa ini terdeteksi mengalami political fatigue dan kita lalai untuk mengubah konstitusinya.
Kamu jurusan apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Di dalam ilmu teknik sipil ada yang disebut kelelahan mental fatigue. Kalau dibebani terus. Kita bisa hitung stresnya berapa, faktor safety-nya berapa. Betul nggak? Jadi konstruksi pertama dari bangsa ini mampu nggak menahan arogansi kekuasaan? Jangan-jangan ada metal yang laku di situ. Kita mau ucapkan ini sebagai kegembiraan kita berpolitik. Lama-lama kita nggak bisa ucapin. Rocky Gerung, Anda kalau kritik yang sopan dong. Oke. Jadi yang dilakukan Pak Presiden itu dukung. Kabinet Anda itu kabinet bajingan. Tetap akan diperkarakan karena saya memakai kata dungu dan bajingan. Jadi kalau diminta kritik yang sopan dong, artinya jangan kasih kritik, pujian aja. Ada pemerintah dinilai oleh oposisi nggak ada. Coba kalau ada oposisi, sama oposisi katakan itu. Hanya karena saya nggak punya partai, maka saya dilaporkan ke polisi itu. Padahal ini suara mestinya diucapkan oleh oposisi, partai oposisi yang nggak ada, karena Pak Jokowi bilang Indonesia tidak memerlukan oposisi itu. Itu juga ngaco. Demokrasi memerlukan oposisi. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi kesempatan kita di ruangan ini adalah mengembalikan pengetahuan kita tentang demokrasi. Bahannya dalam sistem kerajaan, pribadi raja melekat dengan pribadi privatnya. Dalam sistem republik itu tidak boleh ditempelkan. Sering saya katakan bahwa saya memuji Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, dia bagus. Sebagai kepala negara, dia buruk. Kenapa saya nggak boleh ucapkan itu? Sebab kalau dia nggak mungkin Pak Jokowi itu bagus sebagai kepala negara, karena indeks demokrasi kita turun terus. Jumlah stunting per hari ini prevalensinya 25%, artinya 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan gizi. Tanggung jawab siapa? Oh, Pak Jokowi bagus. Kalau ada setiap ibu hamil itu panik, jangan-jangan anaknya kekurangan gizi, nggak bisa masuk universitas nanti. Ya tanya pada pemerintah kenapa kekurangan gizi? Karena ikan, susu, protein, kacang hijau untuk si bayi berubah jadi aspal untuk bikin jalan tol. Trade off-nya begitu. Kan begitu cara kita berpikir kan? Jadi teman-teman, yang saya ucapkan berkali-kali adalah deskripsi tentang keadaan kabinet. Deskripsinya negatif. Ada yang bilang enggak, Pak Jokowi berprestasi, ini deskripsinya. Ya biarin aja kan. Saya pun nggak pernah melaporkan orang yang muji-muji Pak Jokowi. Mana saya nggak. Padahal saya tahu itu pujian kosong. Mesti saya laporin, Anda menghina akal sehat saya karena muji-muji. Semua statistik dunia bilang Indonesia itu sedang sekarat. Yeah. Itu dasarnya. Anda pergi ke luar negeri, orang bertanya, ada apa di Indonesia sehingga menentukan calon wakil presiden pun harus tunggu fatwa Jokowi? Anda demokrasi apa bukan? Saya pergi ke luar negeri, itu pertanyaannya kok. Apa yang terjadi dengan IKN? Itu saya bilang Jokowi buat ketololan karena mau jual IKN ke Kanada. Kan tolol namanya kan. Loh, Kanada itu ibu kota, Kanada itu negeri yang paling anti deforestasi. Ngapain datang ke situ? Udah pasti ditolak. Nyatanya memang ditolak. Artinya tolol. Dia PHP calon pacar yang tidak menginginkan dia, maksa. Sekarang
Sekarang pergi ke Cina, maksa lagi. Intel lagi. Itu yang saya katakan. Intel itu. Pak Jokowi membuat kebijakan yang tolol sebagai presiden. Iya, tuh. Kan beda nuansanya. Kenapa? Kenapa mesti benci pada orang yang mengucapkan hal yang jujur? Gitu? Saya ucapkan jujur. Bukan. Buktikan. Oke, saya buktikan. Buka forum, saya terangkan satu persatu. Iya, iya. Nggak berani. Oh, enggak, baju putih enggak kayaknya. Terus demo kiri kanan, keluar. Undang ke sini, masuk, saya mau bicara itu. Saya tahu ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan saya tahu. Saya kuliah pertama fakultas teknik. Kuliah kedua fakultas ekonomi. Kuliah ketiga fakultas hukum. Kuliah keempat fakultas hubungan internasional. Kuliah kelima filsafat. Lengkap udah. Empat kuliah pertama DO. Bukan saya yang DO, saya mendeokan mereka. Kan sudah paham, sudah tahu. Ngapain saya sekolah lagi? Hanya filsafat yang saya ikuti permintaannya. Dan itu pun saya nggak pegang ijazah sampai hari ini itu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah di wisuda. Jadi masuk akal orang bilang Rocky Gerung itu nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah beda dengan punya ijazah palsu. Karena itu problem kita hari ini. Jadi sebetulnya bukan saya inginkan saudara nggak punya ijazah. Saya tidak perlu itu. Saya menolak banyak beasiswa. Karena saya bisa berpikir sendiri. Ngapain mau ngikut-ngikut orang? Enggak. Kalian butuh dengan alasan kalian sendiri. Jangan ikuti saya. Nanti kalian disebut bajingan nanti. Saya balik pada topik hari ini. Ada mimbar mahasiswa itu. Mimbar artinya tempat orang berdebat. Mimbar artinya use your argument. Mimbar artinya explain your better argument. Itu namanya mimbar. Jadi mimbar artinya persaingan argumen, bukan tukar tambah sentimen. Itu dasarnya, metodologinya ada di situ. Critical point of view ada di situ. Jadi saya akan masih hidup saya ini dari satu bandar ke bandara yang lain, nemuin mahasiswa, nemuin petani. Kemarin saya tadi malam saya masih ketemuin 500 mahasiswa kumpul dengan petani nelayan itu di Lombok Timur, jauh desa itu jalannya masih rusak. Saya datangi mereka untuk memberi pengetahuan, tidak digaji oleh negara. Mohon maaf Bang Rocky, waktunya sudah habis. Dan memang, 15 menit. yes, pikiran saya tidak pernah habis, waktunya habis. Terima kasih.